Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewi Adisakti memperingatkan Mahishasura untuk tidak menyakiti wanita. Dewi Lasmi berkata bahkan setelah diperingatkan, Mahishasura dan iblisnya tidak berhenti berbuat kejam terhadap wanita. Di sisi lain, Dewi Parwati setelah muncul sebagai Katyayani, dia begitu asik dengan kehidupannya, seolah-olah tujuan kelahirannya dilupakan. Garuda berkata apa yang terjadi selanjutnya. 3 dewa bersama para dewa muncul di sana dan Mahadewa berkata ini adalah rencana Dewi. Melihat para dewa datang, Katyayani berlari ke dalam rumah untuk mencuci tangannya. Resi menyambut para dewa dan berkata, salam 3 dewa dan para dewa, apa yang membuat kalian kemari? Bagaimana aku bisa membantu kalian? Mahadewa berkata, bukan kamu tapi putrimu yang harus membantu planet ini, hanya dia yang bisa membunuh Mahishasura. Resi Katyayana terkejut dan berkata, membunuh Mahishasura? Tapi Prabu, dia sangat kuat, dia sangat kejam terhadap wanita. Bagaimana aku bisa mengirim putriku yang lembut untuk menghadapinya? Mahadewa berkata, saat ada badai, pohon tertinggi tumbang. Tapi rerumputan yang halus memiliki akar yang kuat sehingga badai terbesar sekalipun tidak dapat merusaknya. Begitulah kuatnya putrimu Resi, dia terlihat lembut tapi akarnya sangat kuat. Di alam semesta ini hanya dia yang bisa mengalahkan Mahishasura. Putrimu Resi, Katyayani. Katyayani keluar dan berkata kejahatan harus dihukum. Seketika Katyayani tumbuh dewasa dan Ganesha berkata, aku memberkatimu sebagai penghancur rintangan. Semoga kamu tidak memiliki rintangan di jalanmu. Mahadewa berkata, Dewi Katyayani, terima Trisula ini dariku. Narayan berkata, terimalah cakra sudarsana ini dariku, Dewi. Dewa Baruna berkata, terimalah sangka sakti ini dariku. Dewa Agni berkata, terima senjata api ini dariku. Dewa Bayu berkata, terima senjata angin ini, Dewi. Dewa Indra berkata, terimalah senjata bajra ini dariku, Dewi. Dewa Surya berkata, terimalah cahayaku ini, Dewi. Dewa Wiswakarma berkata, terimalah teratai yang tidak akan pernah layu sebagai hadiah dari Wiswakarma. Dewa Brahma berkata, aku, Dewa Brahma, memberimu singa ini. Silahkan terima, Dewi. Setelah menerima semua senjata itu, Dewi Katyayani berkata, Mahishasura pasti akan dibunuh, tetapi hanya ketika waktu yang tepat tiba. Dia masih punya waktu untuk berbuat dosa. Aku juga seorang ibu, sebelum membunuhnya aku akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Katyayani kembali ke wujud normalnya dan berkata, salam ayah, aku beruntung menjadi putrimu, kamu telah sangat mencintai dan memanjakanku, sehingga aku tidak merasa ingin meninggalkanmu. Tapi panggilan tugasku, aku harus pergi ke Gunung Windyacala, tapi aku akan selalu dipanggil Katyayani. Itu tidak hanya akan memberi kegembiraan, tetapi kamu juga akan mendapatkan pengakuan. Tidak hanya itu, kamu akan selalu menjadi kesayanganku. Setiap kali kamu membutuhkanku dan memikirkanku, aku akan berada di sana. Tapi sekarang tolong izinkan aku untuk pergi. Dewa Wisnu berkata, kemudian Dewi Katyayani duduk di atas singa dan pergi ke Gunung Windyacala. Saat itu Resi Sukracarya menasihati Mahishasura berhenti bertingkah laku kejam dan memperlakukan wanita dengan buruk. Mahishasura berkata, jadi aku harus mulai takut pada seorang wanita, guru. Kamu sepertinya lupa bahwa dengan bimbinganmu tidak hanya dewa-dewa kecil itu, tetapi bahkan Dewa Wisnu tidak dapat menyakitiku. Lalu bagaimana mungkin seorang wanita yang lemah dan tak berdaya bisa membunuhku? Resi Sukracarya berkata, menyiksa wanita seolah-olah mereka pelayanmu adalah kebodohan terbesar di dunia ini, Mahishasura. Ingatlah bahwa hanya wanita yang memiliki kekuatan untuk melahirkan, yang menciptakan juga bisa menghancurkan. Mahishasura berkata, tapi guru. Sukracarya berkata, kehancuran tak terelakkan bagi para pendosa. Dewa Wisnu berkata, orang bodoh meski memiliki guru dan menyangkal kebijaksanaan seperti orang bodoh, dia akan tetap miskin. Meski di bawah naungan pohon beringin, dia menghadapi kelaparan dan kehausan meski berlimpah air dan biji-bijian. Artinya orang yang jahat meski memiliki guru tapi tidak peduli dengan pengetahuan, maka orang bodoh itu meski dekat dengan air akan tetap haus. Meski memiliki biji-bijian di rumah akan tetap lapar.
Meski dekat dengan pohon kekayaan akan tetap miskin. Dewi Laksmi berkata meski menerima peringatan dari langit dan dalam mimpinya serta diperingatkan oleh gurunya, Mahishasura tidak belajar untuk menghormati wanita. Dia tenggelam dalam kesombongan karena menjadi yang paling kuat. Dia tidak mau memperhatikan apapun yang benar. Pikirannya diselimuti oleh ego. Setelah menyaksikan semua ini, tiga dewa memutuskan bahwa dia harus berbuat dosa lebih banyak agar Dewi Katyayani dapat segera membunuhnya. Hanya mereka yang bisa membuat ini terjadi. Mahishasura berkata, terus layani aku dengan baik, aku menikmatinya. Resi Narada tiba di surga dan melihat Mahishasura bermain dengan wanita. Resi Narada berpikir tempat ini menjadi tempat perzinahan dan kejahatan. Resi Narada menyapa Mahishasura dan Mahishasura berkata, akhirnya kamu tertarik mengunjungi surgaku, selamat datang. Silakan menikmati kesenangan di sini. Resi, jangan ragu-ragu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Resi Narada berkata, seorang resi tidak seharusnya menikmati kesenangan. Aku memiliki tujuan berbeda untuk datang ke sini. Mahishasura membentak pelayannya sambil berkata, aku tahu kamu lemah, tetapi cobalah untuk sedikit menekan tangan halusmu. Tanpa kekuatan bahkan pijatanmu tidak terasa enak. Resi Narada berpikir, iblis ini sangat menjijikan. Mahishasura berkata, jadi apa tujuanmu, Resi? Resi Narada berkata, kamu tahu bahwa aku membantu urusan operasional Swargaloka. Sebagai pemandu, aku merasa bahwa kamu harus memilih ahli warismu agar Swargaloka dapat terus berfungsi bahkan setelah kematianmu. Swargaloka masih milik iblis. Mahishasura tertawa dan berkata, kematianku, penguasa tiga dunia, kematian Mahishasura, itu tidak mungkin. Resi berkata, Dewi Katyayani, dia bisa membunuhmu, Mahishasura. Mahishasura berkata, tidak mungkin, wanita yang sangat kamu puji itu akan menjadi ratuku. Resi berkata, adalah tugasku untuk memperingatkanmu, Raja. Semakin jauh kamu dari Katyayani, semakin aman kamu. Mahishasura berkata, hei Resi, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Senopati, pergi dan bawa wanita itu kepadaku. Resi Narada berpikir, itu rencanaku, kamu hanya perlu menghubungi Dewi. Mahishasura berkata, begitu dia menjadi ratuku, setelah itu dia tidak bisa membunuhku. Dia akan berdoa untuk umur panjangku. Wanita paling cantik di planet ini. Bukankah itu yang kamu katakan, Resi Narada? Aku tidak sabar untuk menyaksikan kecantikannya. Senopati, pergi dan bawa dia ke hadapanku sekarang. Resi Narada berpikir, kamu tidak sadar, Mahishasura, bahwa Dewi Katyayani akan menghancurkanmu. Segera kamu akan menyadari, kamu mempermalukan wanita dan menyiksa mereka. Pada kenyataannya mereka sangat kuat. Saat itu para iblis telah sampai di Gunung Windyacala dan mereka melihat Dewi Katyayani sedang berhias. Senopati berpikir, aku pikir dia adalah wanita yang dibicarakan Resi Narada. Apakah dia orangnya? Dia menyebarkan wewangian, kulitnya berkilau, rambut yang panjang dan tebal. Sungguh dia sangat menarik dari sini. Dia pasti sangat cantik jika dilihat dari dekat. Mereka kemudian mendekat dan singa Somnandi muncul menghalangi mereka. Senopati berpikir, meskipun mendengar auman singa, dia tidak berhenti menghias rambutnya. Apakah dia tidak takut pada singa? Dewi berkata, kamu anak yang baik, kamu tidak boleh marah. Senopati berpikir, wanita ini telah menjinakkan singa ganas itu. Dewi berkata, siapa kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Mengapa kalian di sini? Senopati berkata, kamu harus ikut dengan kami, penguasa tiga dunia, Raja Swargaloka yang paling berkuasa. Mahishasura ingin menikah denganmu. Dewi berkata, Mahishasura, siapa dia? Senopati berkata, kamu bodoh, atau mungkin kamu dari alam semesta lain. Bagaimana bisa kamu tidak tahu tentang Mahishasura? Para wanita gemetar mendengar namanya. Dia begitu gagah sehingga dia mengalahkan Dewa Wisnu juga. Dewi tertawa dan berkata, cukup, bahkan singaku mengaum karena omong kosongmu. Bagaimana aku bisa tertarik pada orang seperti itu? Pergi dan beritahu rajamu bahwa aku tidak tertarik menikah dengannya. Senopati berkata, beraninya kamu menolak lamaran raja kami. Dewi berkata, jadi kembalilah dan beritahu rajamu bahwa jika dia ingin menikah denganku, maka dia harus datang ke sini dan melawanku. Melihat itu, Mahadewa tertawa dan Ganesha berkata, ayah, perang bukanlah lelucon. Mengapa kamu tertawa, ayah? Mahadewa berkata, karena iblis ini tidak menyadari dengan siapa mereka berbicara.